Soal 6, diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 dan gx sama dengan 2x plus 1 kuadrat jika hx sama dengan fx kali gx dan h aksen x adalah turunan pertama dari hx, maka rumus dari h aksen x adalah... Oke, jadi hx itu kan tadi fx kali gx, berarti ini fungsinya harus kita kalikan dulu. Tapi sebelum dikali, ini harus dikuadratin dulu fungsinya. Ini dikuadratin hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, habis itu dikaliin ya. Gitu. Ini setelah sudah dikaliin dan disederhanakan, berarti tinggal h aksen x-nya. H aksen x sama dengan turunannya ya, berarti turun ini 8 dikali 3 itu 24x kuadrat, di 2 dikali min 4 berarti minus 8x. Lalu turunan dari ini adalah minus 10. Jadi jawabannya yang C. Soal 7, fungsi fx sama dengan 2/3x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat kurang 3x tambah 7 naik pada interval. Oke, jadi syarat interval naik itu turunan fungsinya harus lebih dari 0. Kita turunin dulu ini ya. 3 dikali 2/3 berarti di sini 2x kuadrat, lalu dikurang 2 dikali 1/2, itu x aja. Ini turunannya dikurang 3, lebih dari 0. Habis itu difaktorisasi aljabar, gitu ya. Nah, ini setelah difaktorisasi aljabar berarti di sini x-nya adalah sama dengan 3/2, lalu yang di sini x sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, karena bentuknya pertidaksamaan, berarti harus buat garis bilangan yang di sebelah kiri di sini yang lebih kecil berarti min 1, di sini 3/2, lalu uji titik nanti diperoleh ini daerahnya positif, ini negatif, ini positif. Nah, karena lebih dari 0 berarti diambil daerah yang positif, yaitu lebih dari 3/2 di sini dan kurang dari minus 1. Jadi intervalnya adalah x kurang dari min 1 gitu ya, atau x lebih dari 3/2. Jadi jawabannya yang A. Soal 8, hasil dari integral fungsi ini sama dengan... Jadi ini kategorinya masuk integral substitusi gitu ya. Ini yang ada pangkatnya besar ini saya misalin jadi U. Berarti ini fungsinya integral fx gitu ya, dikali U pangkat n dx gitu. Ini harus disederhanakan dulu, jadi fx itu U pangkat n per U aksen du. Jadi nanti kita rubah dulu bentuknya seperti ini. Berarti kalau sesuaikan ini jadinya integral 3x plus 2 gitu ya. Lalu U pangkat n, n-nya berapa? 6, berarti U pangkat 6 per turunannya dari di dalam ini, fungsi ini. Turunannya adalah 2 kali 3 itu 6x ditambah 4. Ini du gitu ya. Nah, hasil turunannya tadi kita sesuaikan dengan fungsi si fx ini. Jadinya 2 kali 3x tambah 2 ya. Asalnya kan tadi 6x tambah 4. Nah, karena ini sama kan, boleh dicoret. Berarti bentuk integralnya tuh jadinya integral. Ini karena ada angka 2 di bawah, berarti 1/2. 1/2 U pangkat 6 du. Habis itu tinggal diintegralin. Berarti jadinya 1/2 dikali 1/7 U pangkat 7 plus C gitu ya. Nah, berarti ini jadinya 2 kali 7 1/14. Nah, terus fungsi U-nya tulisin tadi apa? U-nya adalah 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Pangkatnya 7. Lalu tambah C. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang E ya. Oke. Soal 9 masih tentang integral nilai M yang memenuhi dari fungsi integral ini. Langkah pertama ini harus diintegralin dulu ya. X pangkat 2 tuh jadinya 1/3 X pangkat 3 dikurang ini M/2 X pangkat 2 lalu dikurang 5X
gitu. Batasnya adalah 0 sampai 3. Ini hasilnya harus sama dengan minus 42. Kemudian disubstitusi nilai batasnya, pertama batas atas 3, X-nya di sini ganti 3, 3 pangkat 3 27, bagi 3 itu 9, berarti di sini 9 ya. Dikurang 3 kuadrat 9, 9 per 2M, berarti di sini 9 per 2M dikurang 5 kali 3, itu 15. Ya kalau udah, ini batas atas dikurang, masukin batas bawahnya. Kebetulan batas bawahnya 0. Jadi di sini 0, 0, 0. Ya udah 0 semua ya. Ini sama dengan minus 42. 9 dikurang 15 itu minus 6. Berarti min 6 min 9 per 2M sama dengan minus 42. Gitu. Terus minus 6-nya pindah jadi plus, berarti min 9 per 2M sama dengan minus 42 ditambah 6. Ini saya pindah sini ya. Minus 9 per 2M sama dengan, ini hasilnya adalah minus 36. Maka M sama dengan minus 36 dikali minus ini 2 per 9. Kebetulan 36 bisa dibagi 9 ya. Ini adalah 4. Itu kan min dikali min, ini kan plus 4 kali 2. Berarti M-nya sama dengan 8. Jadi jawabannya yang D. Soal 10, nilai kuartil bawah dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah, kuartil bawah kan sebenarnya ada rumusnya ya, dan itu lumayan mudah, tapi sebelum masuk ke rumus kita harus menentukan dulu mana kelas yang termasuk pada kuartil bawah. Sebelum menentukan kelas, ini mau saya bikin frekuensi kumulatifnya dulu. Caranya itu jumlahkan dengan frekuensi setelahnya, 8 tambah 10. Di sini berarti 18, di sini 30 ya. 30 tambah 18 itu 48, 48 ditambah 15 itu 63, 63 tambah 13 itu 76, 76 tambah 4 yaitu 80. Nah, berarti jumlah frekuensi atau jumlah datanya semua adalah 80. Untuk kuartil bawah itu 1/4 dari jumlah datanya yaitu 80 ya, sama dengan 20 ya. Nah, jadi kuartil bawahnya itu ada di kelas mana nih, 20 ini baru 18. Di sini ya berarti ya. Nah, kelas kuartil bawahnya di sini. Oke. Oke, masuk untuk menghitung kuartil bawah. Pertama adalah tepi bawah, 66 dikurang setengah berarti 65,5 itu ditambah, kemudian panjang kelas dari 66 sampai 71 itu ada 6. 6 dikali tadi 1/4 dari datanya adalah 20, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 yaitu 18 ya. 18 per dibagi frekuensi kelas si kuartil bawahnya yaitu 12. Oke, kalau udah tinggal dihitung, berarti ini 65,5 ditambah 6 dikali 2 per 12 ya. 6 dikali 2, 12, bagi 12, 1. Berarti ini 65,5 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 66,5. Maka jawabannya yang B.